Halo semuanya, perkenalkan saya Abdul Ghani dari kelas konfigurasi ERP. Di sini saya akan menjelaskan analisis perbandingan fitur antara kedua aplikasi ERP yaitu Odoo dan juga Zahir Accounting. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu, apa itu Odoo ERP? Odoo ERP merupakan open ERP yang aplikasinya itu terkesan lebih modern dan lebih lengkap dan didistribusikan secara open source. Di dalamnya terdapat berbagai macam program aplikasi bisnis, termasuk sales, CRM, HR, warehouse management, dan manufacturing yang dapat diakses oleh penggunanya secara gratis dan juga memiliki beberapa fitur-fitur yang kompetitif yang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya dan kita harus membayar untuk menggunakannya. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan Zahir Accounting. Zahir Accounting sendiri adalah suatu program akuntansi yang mudah digunakan dan juga banyak inovasi-inovasi terbarunya. Aplikasi ini juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari segala skala usaha, mulai dari yang kecil, menengah, sampai yang besar. Zahir juga mempunyai sistem interface yang sederhana dan user-friendly, sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh para penggunanya. Zahir juga menyuguhkan berbagai macam grafik dan laporan keuangan yang bisa membantu para penggunanya untuk menganalisa terkait keuangan perusahaan mereka. Nah, di sini perbedaannya antara Zahir sama Odoo, di mana Zahir tuh tampilannya tuh terkesan lebih modern karena dia itu dapat menampilkan overall performance dari financial perusahaan gitu, ketimbang Odoo yang dia tuh langsung straightforward ke modul-modul yang diperlukan untuk digunakan. Berikutnya kita membahas competitive advantage dari kedua ERP tersebut, dimulai dari Odoo. Itu yang pertama adalah Odoo itu merupakan aplikasi yang open source. Karena software ini tuh source code-nya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan, maupun disebarluaskan. Membuat Odoo sendiri mempunyai tingkat kustomisasi yang sangat tinggi dan dapat menyesuaikan dengan profil-profil para penggunanya. Sehingga kayak mereka butuh modul apa, Odoo itu bisa menyesuaikan, tinggal dikonfigurasi sesuai keinginan saja. Selanjutnya, Odoo juga itu merupakan aplikasi dengan modular pricing, di mana harga yang ditawarkan itu berdasarkan modul-modul apa saja yang diinginkan. Seperti beberapa modul ada yang modul premium yang tidak bisa digunakan oleh user yang free gitu. Jadi kita harus membayar sesuai dengan modul, sesuai dengan kebutuhan kita. Berikutnya adalah efisien dan juga fleksibel, karena Odoo ini sudah berintegrasi dengan berbagai platform lain maupun multi gadget, sehingga dapat dengan mudah untuk dikembangkan dan juga dikoordinasikan tiap-tiap perangkatnya. Berikutnya adalah competitive advantage dari Zahir. Setelah saya mencoba menggunakan aplikasinya untuk beberapa waktu, saya mendapatkan dua competitive advantage-nya, di mana Zahir itu melakukan package pricing, di mana dia itu menawarkan paket-paket yang telah ditentukan dan berisi modul-modul sesuai dengan paket yang dipilih. Berbeda dengan Odoo yang melakukan pricing sesuai modulnya. Kalau Zahir ini terkesan lebih murah ya, karena dia menawarkan paket yang berisi dengan modul-modul. Jadi kita tidak perlu milih satu-satu untuk membayarnya, cukup membayar dengan satu paket dan langsung dapat menikmati modul-modul yang ada di paket tersebut. Selanjutnya juga Zahir Accounting itu platform yang adaptif karena terkait scalability, dia itu dapat mengcover semua sektor industri dan juga kebanyakan skala perusahaan, mulai dari kecil sampai yang besar, seperti yang dijelaskan pada pengertian sebelumnya. Berikutnya kita akan membahas perbandingan fitur antara kedua aplikasi tersebut. Dimulai dari yang pertama adalah tampilan dan tema aplikasi. Dari tampilan tersendiri, Odoo mempunyai tampilan tegas dan juga user-friendly, dengan langsung menampilkan modul-modul yang dimiliki dengan menggunakan tema yang konsisten untuk semua desainnya.
Hal ini mempunyai nilai positif karena kebanyakan user tidak perlu melakukan eksplorasi secara berlebih pada aplikasi tersebut. Tapi kalau ingin eksplorasi juga malah lebih baik. Tetapi apabila user tuh ingin langsung yang straightforward untuk menggunakan modul-modul tertentu, dapat dengan mudah diakses jika menggunakan Odoo ini, karena sesuai dengan tampilannya tinggal pilih saja modul yang ingin digunakan, maka dia langsung straightforward. Berbeda dengan Zahir Accounting, di mana tampilannya itu lebih sederhana dan dinamis, dengan sajian berbagai chart data dari performa keseluruhan finansial aplikasi dapat terlihat dengan jelas dari poin-poin yang dapat membantu untuk melakukan tracking keuangan dari perusahaan tersebut. Di sini kita lihat kalau Zahir tuh dia lebih fleksibel, lebih dinamis, karena tidak seperti Odoo yang tegas dengan sistem interface-nya yang langsung straightforward. Kalau Zahir itu dia lebih kayak menampilkan ada kayak dashboard awalnya gitu, kayak ada profit, revenue, terus ada grafik, ada expense-nya berapa, overall balance, cash in, cash out. Jadi lebih terkesan lebih fleksibel dan dinamis saja. Berikutnya adalah fitur yang membuat aplikasi ini dapat terintegrasi dengan e-commerce. Itu merupakan salah satu kelebihan Odoo tersendiri, karena Odoo itu dapat diintegrasikan dengan e-commerce eksternal, seperti misalnya melakukan pembelian dari luar ataupun penjualan ke e-commerce tertentu. Itu data hasil pembelian maupun penjualan itu dapat masuk langsung ke Odoo. Tapi hal ini belum bisa dilakukan pada Zahir Accounting. Berikutnya ada fitur melakukan manajemen proyek, itu Odoo sudah ada, dan fitur ini juga memperbolehkan penggunanya untuk melakukan hal-hal di luar accounting atau financing itu sendiri, seperti manajemen proyek ini. Sementara di Zahir belum ada. Dan perlu diketahui, dua fitur ini merupakan fitur premium yang diberikan oleh Odoo, sehingga apabila ingin menggunakan kedua fitur ini, kita perlu membayar sesuai dengan modulnya yang telah ditetapkan oleh Odoo. Berikutnya adalah fitur untuk menggunakan multi-user dan juga multi-company. Dari Odoo sendiri, tampilannya itu modern dan juga mudah untuk mengelola beberapa pengguna dan perusahaan. Berbeda dengan Zahir yang tampilan itu lebih fungsional dan sederhana, namun tetap mudah digunakan. Dan yang terakhir adalah dari hal scalability dan juga kustomisasi. Odoo itu merupakan suatu aplikasi ERP yang highly customable karena memberikan kesempatan penggunanya untuk melakukan konfigurasi sesuai dengan kebutuhannya. Mengingat sebelumnya telah dijelaskan bahwa Odoo itu juga ada yang open source atau yang bisa disesuaikan dengan profil tiap-tiap penggunanya. Berikutnya juga Odoo itu highly scalable karena dapat menyesuaikan tingkatan pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi kita dapat menyesuaikan dengan modul-modul apa saja sih yang kita perlukan tanpa perlu menghiraukan yang lainnya. Sementara Zahir itu dia lebih berfokus pada fungsional accounting dan financial management-nya karena merupakan core function dari aplikasi tersebut. Berbeda dengan Odoo yang modul-modulnya itu lebih luas untuk menjangkau semua sektor ya. Jadi kayak nggak cuma untuk financing dan financial management, Odoo juga seperti yang sebelumnya disebutkan ada fitur manajemen proyek dan manajemen lainnya, dan tidak berfokus hanya satu core function saja seperti Zahir. Kesimpulannya adalah setelah saya mencoba antara kedua aplikasi tersebut, Odoo dan Zahir Accounting, keduanya merupakan software akuntansi yang lengkap dan memiliki fitur unggulannya tersendiri. Tidak dapat dikatakan bahwa apakah Odoo lebih baik dari Zahir ataupun sebaliknya, karena kedua software ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri jika membicarakan fitur yang dimilikinya, dan pengguna hanya perlu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersendiri.
Semisal Odoo lebih unggul dalam hal fitur yang luas, mempunyai modul-modul yang lebih dapat menjangkau semua bidang seperti manajemen, proyek yang telah dijalankan sebelumnya dan lain-lain. Atau mungkin seperti Zahir Accounting yang lebih unggul dalam hal harga yang lebih murah dan juga kemudahan penggunaan karena dia hanya berfokus pada satu core function, yaitu accounting dan financial management. Untuk hal ini tidak dapat dipilih untuk yang lebih baik yang mana, karena semuanya balik lagi tergantung dengan penggunaan dari penggunanya itu sendiri. Butuh yang modul seperti apa, atau butuh fitur yang seperti apa, atau dengan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi penggunaan kedua aplikasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.